Halo teman-teman, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Andi di Aku Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat RPP 1 lembar. Sebelum ke pembahasan jangan lupa like, subscribe, dan komen. RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru untuk digunakan dalam proses belajar mengajar, agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, demi terciptanya tujuan pembelajaran. Sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat guru menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, lalu guru kembali pada RPP itu untuk melakukan refleksi. Tercapai apa tidak? Apa yang dia maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi. Jadi bukan dengan menulis 10 halaman sekadar buat administrasi, disampaikan demikian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim. Dalam RPP 1 lembar ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian pembelajaran. Dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid, sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Baik Bapak Ibu, kita simak langkah-langkahnya. Di sini saya sudah menyediakan aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah kita dalam membuat RPP. Dan aplikasinya Bapak Ibu bisa mendownload di link deskripsi. Kita buka aplikasinya, di situ ada menu dashboard, menu database, menu cetak, dan menu setting. Langkah pertama silahkan masuk ke menu setting, lalu silahkan isi data sekolah dan identitas masing-masing. Setelah semuanya terisi, silahkan klik tombol input, agar data yang kita isi masuk ke halaman utama atau dashboard. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke menu utama. Selanjutnya klik menu database, di menu ini kita inputkan dari mulai materi pokok, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, penilaian atau asesmen, alokasi waktu, dan pertemuan. Silahkan klik tombol tambah, dan isikan semua data sesuai pelajaran Bapak Ibu. Untuk isian data, agar bisa ke garis baru di form data RPP Bapak Ibu silahkan gunakan Ctrl, Enter agar bisa garis baru. Perlu diingat, ketika kita membuat RPP kita harus menyiapkan silabus, karena kita akan menguraikan dari silabus itu. Contoh. Kita input di materi pokok, saya mencoba mencontohkan pelajaran bahasa Indonesia, materi pokoknya misal teks karya ilmiah. Untuk kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Isian dari materi pokok, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tinggal kita salin saja dari silabus yang Bapak Ibu punya. Kecuali tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kita kembangkan dan kita sesuaikan dengan materi pokok. Contoh. Dari tujuan pembelajaran teks karya ilmiah. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dan merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran teks karya ilmiah saya mencontohkan, menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau metode yang berusaha menerapkan masalah. Di tujuan pembelajaran ini, kita bebas menggunakan model pembelajaran yang pas untuk kegiatan belajar mengajar, tidak terpaku pada yang saya contohkan. Ada banyak contoh model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya, langkah pembelajaran tinggal kita uraikan dari kompetensi dasar sesuai dengan metode apa yang kita gunakan. Contoh dari materi teks karya ilmiah. 1. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran. 2. Peserta didik membaca contoh teks karya ilmiah, menggali informasi, dan memberikan tanggapan terhadap teks yang dibaca. Dan seterusnya silahkan Bapak Ibu rencanakan langkah pembelajarannya sesuai rencana pembelajaran masing-masing. Langkah selanjutnya adalah penilaian. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Silahkan Bapak Ibu rencanakan, seperti apa proses penilaian atau asesmennya. Setelah terisi semua form isian data RPP, silahkan klik simpan, maka data akan otomatis masuk ke data tabel.
Langkah selanjutnya silahkan klik menu cetak. Di menu ini kita akan mencetak RPP yang sudah kita buat di database tadi. Di menu cetak, Bapak Ibu silahkan pilih pertemuan berapa yang akan dicetak. Setelah terpilih silahkan klik tombol cetak, maka akan tersimpan bentuk PDF, atau langsung cetak ketika komputer Bapak Ibu terkoneksi printer. Baik Bapak Ibu, itulah tadi cara membuat RPP. Silahkan di-share apabila video ini bermanfaat. Bagi yang ingin menggunakan APK sederhananya silahkan lihat di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.